got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nasing dimasukin nak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi apa tujuanku tujuan Ibu buat datang ke sini hari ini untuk cerita Bu tentang masalah kesulitan belajarku belakangan ini. Belakangan ini agak sulit Kak dalam belajar dan agak sulit Kak dalam ada masalah sedikit dalam proses pembelajaran. Oh, jadi kamu kesulitan dalam belajar. Ya, jadi baik. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam belajar? Yang mungkin Kak kesulitan dalam belajar Bu mungkin lebih ke memanage waktu sama memahami materi Bu. Dan saya juga agak kurang termotivasi begitu Bu dalam proses belajarku belakangan ini. Oh, jadi kamu sulit untuk manage waktumu sehingga kurang termotivasi dalam belajar sehingga juga kamu tidak sulit untuk memahami materi. Baik, jadi apa yang kamu sudah lakukan dalam mengatasi masalah-masalah itu? Yang sudah saya lakukan belakangan ini Bu lebih ke untuk manage waktuku, saya sedikit lebih menjadwalkan proses tugas-tugasku. Terus kedua dalam mengatasi kejenuhan belajarku, saya biasanya keluar dengan teman-temanku untuk sekedar belajar bersama di luar kayak kerja kelompok dengan. Oh, jadi kamu sudah banyak melakukan hal ya. Nah, apa ada hal lain lagi yang kamu lakukan selain itu harus melakukan? Yang saya lakukan itu mungkin kesulitan belajar itu Bu lebih ada di proses belajar matematika juga Bu, karena pas Bu belajar matematika agak kurang sulit Kak untuk mengerti materinya Bu. Tidak tahu masalah dunia atau mungkin masalah sayanya yang kurang kita bisa tanggung jawab tentang materi tersebut, jadi kayak kurang paham gitu Bu. Oh iya, jadi kamu sudah melakukan hal dalam masalah itu dan kamu juga sudah mengatur jadwal kamu dan juga kamu sudah melakukan pokoknya hal-hal yang menurut kamu efektif, tetapi tetap saja kamu lambat menerima dan memahami pelajaran, terlebih lagi apalagi mata pelajaran matematika ya. Iya Bu, itu tepat sekali, betul. Jadi apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu pikirkan terkait tentang pelajaran efektif? Yang saya pikirkan tentang pelajaran efektif Bu, dengan saya bisa cepat memahami dan punya keterampilan dalam belajar, dimana kayak mungkin bisa kak sedikit bertanya sama kita tentang apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengefektifkan belajarku, terus kayak keterampilan apa yang harus saya punya untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa lebih mudah begitu menangkap materi. Oke, baik, jadi itu sudah menjadi hal yang baik, langkah yang baik yang kamu lakukan dalam diri kamu untuk mengatasi kesulitan belajar kamu. Jadi ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya belajar yang cepat sama kamu dan teknik belajar yang sesuai dengan kamu. Ya Bu, baik. Nah ini selain mungkin lebih Bu. Jadi apa keperluannya nak ini datang ke sini? Ya Bu, jadi saya tuh mau datang ke sini untuk cerita ke Ibu tentang belakangan ini saya tuh mau kayak bengkel, kayak gak mood. Nah teman saya tuh toksik sekali Bu. Oh, toksik dalam artian apa yang ini? Ya Bu, dia tuh toksik kayak misalnya begini, saya lagi nongki, lagi ngumpul sama teman saya. Nah dia tuh udah belajar, tapi dia malah alasan bilang berikut lah, apalah. Nah terus kalau kita berfoto atau apa, dia malah sibuk lagi di SG-nya, di mana kayak
ih maafin ya, kan kita udah cerita, kan kita udah tanya dia, bilang ayo mulai ini, tapi dia yang nolak, jadi bagaimana? Ya, kita juga kayak, ih apa sih dari kita kayak sekali bu, bahkan dia sebelum buka Mungkin ternyata itu sudah memang belakangan ini perubahan sifatnya kita atau sudah memang awal pertemanan. bu itu teman beneran dia nanti bisa beneran ya, tapi nggak boleh juga sebut soal tapi jadi itu bu pokoknya kayak apa ya, kayak bisa bilang individual aku begitu. Oh, berarti memang temannya yang sudah begitu ya dari awal. Ya bu, betul sekali bu. Dan yang bikin nekannya lagi itu bu, kalau dia bikin status, terus dia tuh tanya ke teman-teman lain, bilang ini tuh dia cerita bu, bilang ini tuh udah diajak begini tuh itu, dia tuh disinggung lagi saya, bilang tidak, kita ceritanya juga itu dari teman-teman lain saya, jadi kayak itu bu, sempatnya sekali sih bu. Selain dari sikapnya yang begitu, ada hal yang buat ini jengkel dari sikapnya yang ini. Sikap yang bikin sih itu cuma yang kayak gitunya bu, tapi biasanya tuh kayak kalau misalnya dia bisa ngumpul, jadi soal itu dia langsung kayak tidak ada apa-apa. Oh, berarti memang temannya bisa menilai tadi kalau di belakang lain, kalau di depan lain. Ya bu, betul sekali itu kayak gitu. Oh iya. Ibu, dapat ini sekali masalah. Ini masalah apa itu? Nah, cerita di sini, cerita nanti. Salah satu bu, ini masalah kayak personal game. Karena menyangkut keluarga aku ini. Oh, cerita untuk keluarga. Iya. Nah, masalah keluarga tak? Iya, lebih tepatnya bu, saya sama bunda tuh sih karena apa merasa kak kayak ini bunda tuh berbeda sekali nih perubahan semenjak SMA kak. Kalau boleh ibu tahu apa itu masalahnya? Masalahnya yang paling buat kak kayak nggak tahan dari biasa nangis kayak ibu karena semenjak SMA kak bu kok kan dari kecil kak memang dimanja kak, terus tiba-tiba ke SMA semenjak kak bangku SMA terus disuruh kak mandiri, disuruh kak cari kos sendiri, pokoknya disuruh kak mandiri dari situ. Itu yang buat kak kewalahan ibu maksudku. Bisa kalau memang mau didik anak dengan baik, bisa perlahan-lahan didik dengan mandiri, jangan langsung suruh ke mandiri begitu. Dan saya sebagai, kan saya anak tunggal ibu, saya anak satu-satunya, jadi kalau tiba-tiba dikasih begitu yang kayak shock sekali kak, budak itu merasa masalah yang paling memang buat kak stres. Oh, jadi rasa lebih berat di masyarakat karena kurang berat ini lama nunggu sama orang tua kan, tiba-tiba disuruh mandiri, tiba-tiba dikasih kos sendiri gitu. Iya. Apa kalau misalnya begitu sudah kira-kira cerita ke ibu tak, bilang dan segini pak bu gitu, pernah secara personal bilang ke ibu tak seperti ini masalah? Bu, pernah kak saya beranikan diri untuk pulang ke rumah dari posku demi kepercayaan itu kayak ibu, kenapa kita kesini ini tak pernah rumah dididik dengan semandiri mungkin yang kita mau, bisa dididik ke perlahan-lahan gitu, dan kayak langsung kayak suruh kak ngekos, karena kan saya dari kecil terbiasa hidup yang sama kalian toh, tiba-tiba disuruh kak tanpa kalian nggak bisa kak ibu. Jadi ini itu ibu berdebat kak sama ibuku yang sampai mungkin saya yang keluar kita tak pengajarku yang saya bilang bukan ke anak kakak, dan disitu yang agak menyesal kakak memang harus saya pertanyakan karena banyak sekali perubahan ibuku, dan ayahku juga nggak bisa diambil banyak karena memang ibuku yang tegas sekali orangnya ibu. Oke, berarti ibu kan memang orangnya tegas kalau boleh ibu tahu setelah itu biasanya kalau misalnya lagi merasa sendiri atau begitu apa yang kita rasa atau apa yang kita lakukan? Biasa ibu semenjak kan kalau misalnya mungkin anunya juga bu, karena sebelum ke SMP
jarang pakai jilbab karena saya rawat sekali ke rambutku. Tapi semenjak SMA Ibu, karena pelampiasan itu di masalahku rambutku pasti saya potong dan tidak pernah tunggu panjang rambutku semenjak SMA karena ya itu masalahku. Kalau biasa menangis Kak Bu di kamar mandi sendiri, potong rambut Kak, pokoknya banyak hal yang kayak kurasa menyakiti diri Bu saya lakukan. Itu sebenarnya salah dulu. Iya, itu sebenarnya salah. Cuman nggak apa-apa kalau itu pelampiasannya, tapi jangan berlarut-larut ya. Dan oke, berarti kita ingin cari solusinya bagaimana supaya Nanda bisa tidak shock lagi kalau disuruh mandiri sama keluarganya, karena memang kan harus mandiri sekarang toh. SMA Miki harus Miki ngekos sendiri, jadi harus kita memang mandiri. Jadi nanti ibu kasih tahu cara supaya Nanda bisa menjadi anak yang lebih mandiri lagi. Oke? Baik, jadi di sini saya akan merefleksikan peranan saya sebagai konselor, di mana dalam hal dalam respon isi, saya sudah berhasil untuk menggali pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, dan juga saya sudah berhasil sebab akibat dari terjadinya masalah konseli tersebut. Kemudian saya juga kurang dalam memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraannya. Nah, kemudian dalam merespon masalah. Saya sudah perhatikan konseli dalam mengungkapkan perasaannya, dan juga saya sudah menggali konseli itu terkait dengan pernyataan di balik perasaannya itu. Kemudian juga saya sudah menggali pernyataan konseli terkait pengalamannya dan juga pikiran-pikiran yang dialami atau dirasakan oleh konseli. Kemudian dalam merespon makna, di mana di sini saya sudah berhasil untuk merespon terhadap pikiran yang diungkapkan oleh konseli, dan juga saya sudah mampu dalam memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli, dan juga saya juga sudah berhasil dan mampu dalam memberikan respon terhadap argumentasi yang tidak logis yang dikemukakan oleh konseli. Di sini saya akan merefleksikan peranan Andini Reskumilyani sebagai konselor. Nah, dia sudah mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan. Contohnya, dia bisa merespon dengan baik ketika konselinya bercerita tentang masalah yang dialaminya. Nah, berikutnya dia bisa mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat. Nah, dia bisa mampu mencari tahu tentang dari mana asal permasalahan si konseli tersebut. Yang berikutnya yaitu memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan. Nah, dia juga mampu menyediakan tempat yang paling nyaman sehingga konseli tersebut nyaman dalam menceritakan masalahnya. Nah, yang bagian kedua yaitu merespon perasaan. Nah, dia juga mampu merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli. Nah, melalui perasaan permukaan yang diungkapkan konseli, dia juga mampu untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang menurut konseli adalah perasaan yang menenangkan. Yang berikutnya itu merespon perasaan yang terselubung di balik pembicaraan konseli. Nah, dia juga mampu menyesuaikan ketika konseli bercerita tentang masalahnya tersebut. Audio Jungle.